bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permintaan orang dalam. Apa solusi terbaik dari Mas Gibran? Pengusaha. Jadi pengusaha ya. Masih mau ngelamar kerja? Jadi pengusaha aja ya. Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Gak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Bahwa anak presiden itu juga susah nyari kerjaan. Aku udah bilang, aku juga mau pekerjaan. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya? Aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Lah ya mereka enak, ada bapak-bapaknya, ada yang bapaknya masih jadi presiden. Lah aku apa? Aku mau mesti ngapain? Apa? Meneruskan kekuasaan bapakku. Oh, bapakku aja nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Anak Gen Z hari ini itu mau ngelamar kerjaan, dipotong dengan orang yang punya koneksi orang dalam, ordal. Ya sanksi sosialnya ada, Pak. Sampai kapanpun, apakah itu mengobati rasa sakit hati orang yang ngantri sekian banyak ini? Anak Gen Z, Mbak Nitya. Di saat yang sama, dia dituntut orang tuanya untuk segera lulus sekolah, segera lulus kuliah, bayarnya mahal segala macam. Padahal pada saat setelah lulus juga nggak clear juga gimana nih dia mau natap masa depan itu, mau kerja apa segala macam. Mayoritas Gen Z seperti itu. Artinya generasi ini menghadapi ketidakpastian yang luar biasa di tengah situasi geopolitik global yang hari ini terjadi. Lapangan kerja semakin ya kompetitif, apalagi Mas Gibran yang mewakili anak muda. Harusnya Mas Gibran itu yang paling bisa menjawab itu, karena yang memang benar-benar anak muda. Harusnya harapan saya secara ideal harusnya bisa menjawab, karena harusnya paling merasakan. Saya nggak ngerti apakah Mas Gibran pernah nggak merasakan seperti anak-anak muda. Mas Gibran itu anak muda, itu, dan apapun itu secara biologis. Ini biologis saja yang tohir dulu lah. Mas Gibran adalah seorang anak muda. Bagaimanapun di dalam Pilpres kali ini, Mas Gibran lah yang secara biologis usianya paling muda. Maka saya mengharapkan agar Mas Gibran betul-betul bisa banyak berkomunikasi, banyak bertukar pikiran, banyak membuktikan bahwa anak muda itu bukan sekedar persoalan usia, bukan sekedar persoalan etalase dipajang karena siapa keluarganya, bukan masalah karena siapa kelompok di sekitarnya, tapi karena dia sendiri. Saya sangat berharap bahwa Mas Gibran bisa dan punya keinginan untuk membuktikan itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Menanggapi tentang cawapres Gibran bisa melenggang maju sebagai wali kota dan cawapres adalah karena privilege yang dimilikinya. Sebelumnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengomentari putusan MK tentang batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti diketahui sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di ruang sidang pleno MK. Dalam putusan itu, seseorang dalam usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai bakal capres dan bakal cawapres. Bivitri Susanti menduga putusan MK secara khusus ditujukan untuk wali kota Solo Gibran, anak sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sekaligus keponakan dari Ketua MK Anwar Usman. Biasanya MK itu lebih ketat kalau menilai legal standing orang untuk memohonkan sesuatu. Kadang-kadang orang yang tidak ada di DPR saja kalau menyoal undang-undang pemilu itu biasanya langsung tidak bisa diterima. Kok ini seorang yang pengagum Gibran saja bisa diterima, kata Mbak Fitri Susanti dalam acara Satu Meja Kompas TV. Kok ini seorang yang mengagum Gibran saja bisa diterima? Kalau kita katakan politik adalah perang, tapi memang perang pun ada rule of the game-nya. Nah,
Menurut saya, rule of the game ini yang sudah mulai teracak-acak oleh perilaku yang haus kekuasaan, ucap Bivitri Susanti. Bivitri Susanti mengatakan, walaupun Gibran Rakabuming mendapat privilege yang dimilikinya, tapi ini ada kekeliruan dalam keanggapan tentang putusan MK membuka jalan untuk anak muda ke dunia politik. Berkaitan dengan ini, medsos pun ikut meramaikannya. Salah satunya adalah Inayah Wahid, putri bungsu Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Disinyalir sindir Gibran Rakabuming Raka. Sindiran Inayah Wahid putri Gus Dur terhadap Gibran Rakabuming disampaikan lewat materi stand up yang dibawakannya. Premis Inayah Wahid menyebut soal sulitnya mencari kerja di Indonesia. Begitu susahnya, kata putri Gus Dur itu. Sampai-sampai anak presiden yang diduga Gibran harus dicarikan kerja oleh ayahnya. Betapa susahnya, aku tuh ya nyari kerjaan beneran susah banget, kata Inayah pada bagian setup materinya. Dia mengatakan hal itu bisa terlihat di media sosial dan televisi, bagaimana banyak orang rela antri untuk cari kerja. Pada bagian punchline, Inayah mengatakan betapa susahnya lapangan kerja sambil presiden turun tangan, cari kerjaan buat anaknya. Dan saking susahnya anak-anak presiden sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya, katanya yang langsung disambut tawa penonton. Unggahan tersebut rupanya memantik respon dan komentar warganet, bahkan ada dari mereka yang ikut melontarkan sindiran tersebut. Aryo Seno Bagaskoro, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yang belakangan ini menjadi perhatian publik karena kerap tampil di berbagai podcast yang membicarakan politik nasional, dan anak muda milenial dan Gen Z. Politikus muda PDIP ini memiliki ciri khas mengenakan sarung tangan hitam di tangan kirinya. Selain itu, ia juga sering dikaitkan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terkait gaya pidatonya. Aryo Seno adalah kerap muncul sebagai jubir dari kalangan anak muda milenial dan Gen Z. Sebagai juru bicara dari kalangan anak muda seolah menjadi etalase politik di gelaran pemilu 2024. Sebenarnya masing-masing koalisi memiliki jubir milenial dan Gen Z. Tak terkecuali paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga punya juru kampanye nasional, yaitu Aryo Seno Bagaskoro yang masih berusia 21 tahun asal Surabaya. Seno masuk daftar Jurkamlas bersama putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar. Menanggapi tentang cawapres Gibran bisa melenggang maju sebagai wali kota dan cawapres adalah karena privilege yang dimilikinya. Sebelumnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengomentari putusan MK tentang batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti diketahui sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.